Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Davi Irawan di channel ini. Pada kali ini saya akan melanjutkan FR atau Field Report dari pengalaman saya mengikuti PPKB Guru PAI pada tahun 2023 di bagian keempat ini. Bagi teman-teman yang baru menemukan video ini dan ketinggalan di part-part sebelumnya, bisa cek di channel YouTube atau di laman deskripsi. Baik, langsung saja kita bahas materi yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Seperti yang di part-part selanjutnya atau di sebelumnya, kali ini yang akan kita bahas adalah bagian yang terakhir, di mana di sini yang akan saya bahas tentang jenis-jenis artikel, kelebihan modul ajar, manfaat buku teks, tujuan pembuatan modul, dan karya inovatif. Yang pertama, jenis-jenis artikel. Berikut adalah beberapa jenis artikel yang umum ditemukan. Yang pertama adalah berita. Artikel yang memberikan informasi tentang peristiwa atau kejadian terbaru. Yang kedua ada feature, artikel yang lebih mendalam dan detail tentang suatu topik atau peristiwa. Yang ketiga namanya adalah opini, artikel yang berisi pendapat atau sudut pandang penulis tentang suatu topik atau isu. Yang keempat ada tutorial, artikel yang memberikan panduan atau petunjuk tentang cara melakukan sesuatu. Yang kelima ada review, artikel yang memberikan ulasan atau tinjauan tentang suatu produk, film, buku, atau layanan. Yang keenam ada profil, artikel yang menggambarkan atau menceritakan tentang seseorang atau suatu organisasi. Yang ketujuh ada wawancara, artikel yang berisi transkrip atau ringkasan dari wawancara dengan seseorang. Yang kedelapan ada laporan, artikel yang memberikan laporan atau analisis tentang suatu topik atau isu. Yang sembilan ada listicle, artinya yang berisi daftar atau rangkuman tentang suatu topik atau isu. Yang kesepuluh ada infografis, artikel yang menggunakan grafik atau ilustrasi untuk menyajikan informasi atau data. Selanjutnya adalah kelebihan modul ajar. Kelebihan modul ajar yang pertama adalah fleksibilitas. Modul ajar dapat digunakan di berbagai situasi dan kondisi pembelajaran, baik di kelas maupun di luar kelas. Modul ajar juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, kelebihannya adalah efisiensi. Modul ajar dapat membantu menghemat waktu dan tenaga guru dalam menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran. Modul ajar juga dapat digunakan berulang kali untuk berbagai kelas atau kelompok siswa. Yang ketiga, manfaatnya adalah konsistensi. Modul ajar dapat memastikan bahwa materi pembelajaran disampaikan secara konsisten dan terstruktur, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Yang keempat, kemudahan akses. Modul ajar dapat diakses oleh siswa kapan saja dan di mana saja, sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dan fleksibel. Yang kelima, peningkatan kualitas pembelajaran. Modul ajar dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan materi yang lebih terstruktur, lengkap, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keenam, peningkatan kreativitas. Modul ajar dapat memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dalam menyusun dan menyajikan materi pembelajaran dengan berbagai format dan media yang menarik. Dan yang ketujuh, peningkatan partisipasi siswa. Modul ajar dapat memotivasi siswa untuk lebih aktif dalam pembelajaran dengan memberikan tugas atau aktivitas yang menarik dan bervariasi. Selanjutnya adalah manfaat buku teks. Berikut adalah beberapa manfaat buku teks. Yang pertama, sumber informasi. Buku teks adalah sumber informasi utama dalam pembelajaran. Buku teks menyediakan informasi yang terstruktur dan terorganisir tentang suatu topik atau subjek. Yang kedua, materi yang terpercaya. Buku teks biasanya ditulis oleh ahli atau pakar di bidangnya, sehingga materi yang disajikan dapat diandalkan dan terpercaya. Yang ketiga, konsistensi. Buku teks dapat memastikan bahwa materi pembelajaran disampaikan secara konsisten dan terstruktur, sehingga siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Yang keempat, referensi. Buku teks dapat digunakan sebagai referensi untuk memperdalam pemahaman siswa tentang suatu topik atau subjek. Yang kelima, penghematan biaya. Buku teks dapat membantu menghemat biaya dalam pembelian materi pembelajaran lainnya. Yang keenam, pengembangan keterampilan. Buku teks yang dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan membaca, menulis, dan berpikir kritis. Yang ketujuh, pembelajaran mandiri. Buku teks dapat membantu siswa belajar secara mandiri dan memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Yang kedelapan, peningkatan kualitas pembelajaran. Artinya, buku teks dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menyediakan materi yang lebih terstruktur, terorganisir, dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kesembilan, pengembangan pengetahuan buku teks dapat membantu siswa
mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang suatu topik atau subjek secara lebih komprehensif. Dan yang ke-10, pengembangan kreativitas. Buku teks dapat memberikan ruang bagi guru untuk mengembangkan kreativitas dalam menyusun materi pembelajaran yang menarik dan efektif. Tujuan pembuatan modul. Tujuan pembuatan modul adalah untuk menyediakan materi pembelajaran yang terstruktur, terorganisir, dan mudah dipahami oleh siswa. Modul ajar juga dapat membantu menghemat waktu dan tenaga guru dalam menyusun dan menyampaikan materi pembelajaran. Selain itu, modul ajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa, sehingga dapat membantu siswa belajar secara mandiri dan memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Dengan adanya modul ajar, siswa dapat memperdalam pemahaman mereka tentang suatu topik atau subjek secara lebih komprehensif dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Selain itu, modul ajar juga dapat membantu guru dalam mengembangkan kreativitas dalam menyusun materi pembelajaran yang menarik dan efektif. Terakhir adalah karya inovatif. Karya inovatif adalah suatu upaya untuk mengembangkan ide atau gagasan baru dalam bidang pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan pembelajaran. Karya inovatif dapat berupa pengembangan metode pembelajaran baru, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, pengembangan materi pembelajaran yang lebih menarik dan efektif, atau pengembangan program pembelajaran yang lebih terstruktur dan terorganisir. Karya inovatif juga dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki praktik pembelajaran yang sudah ada. Melalui karya inovatif, guru dapat mengembangkan kreativitas dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan siswa. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video-video menarik selanjutnya. Mohon maaf manakala masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.